Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita ketemu lagi di channel ini. Nah, seperti biasa, di sini kami akan melakukan sebuah presentasi, yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah teori ekonomi makro Islam. Di sini presentasi kali ini tidak hanya saya sendiri teman-teman, tetapi dibantu oleh 3 teman-teman saya. Nah, kami ini dari kelompok 3 mau memaparkan sebuah presentasi. Judul presentasi kami yaitu Sejarah Perkembangan Ekonomi Makro. Baik, nah sebelum saya masuk pada pembahasan, saya akan menampilkan sebuah cuplikan, yang dimana cuplikan ini akan menampilkan slide-slide yang akan kita bahas di pembahasan nanti, dimana cuplikannya itu sebagai berikut. Nah, itulah tadi cuplikan slide-slide yang akan kita bahas di pembahasan yang lebih mendalam nanti. Nah, baik teman-teman, kita langsung masuk saja pada pembahasan mengenai sejarah perkembangan ekonomi makro. Oke. Setelah ekonomi mikro populer, sejarah kembali memunculkan urgensi akan kajian ilmu baru, yaitu berupa ekonomi makro. Nah, teori ekonomi makro ini dipicu oleh peristiwa Great Depression yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Nah, Great Depression ini terjadi dari tahun 1929 sampai 1933, membuat perekonomian di berbagai negara besar mengalami berbagai masalah besar. Rentetan masalah ekonomi terjadi seperti angka pengangguran yang meningkat, output perekonomian yang berkurang drastis, serta investasi yang merosot tajam. Nah, kelusuhan ekonomi menimpa negara-negara besar karena penerapan liberalisasi ekonomi. Nah, depresi yang berlangsung lama ini pun membuyarkan keyakinan dunia terhadap hipotesis ekonomi klasik yang beranggapan bahwa invisible hand akan bertindak secara otomatis untuk menyeimbangkan pasar. Nyatanya, asumsi ekonomi klasik ini tidak terbukti. Nah, menyusul peristiwa ini, muncullah revolusi Keynes yang ditandai dari terbitnya buku berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Karya ekonomi Inggris dari John Maynard Keynes. Dalam bukunya tersebut, Keynes melontarkan pendapatnya untuk memperbaiki keadaan depresi ekonomi yang berlangsung di banyak negara di dunia. Nah, general teori yang diungkapkan Keynes terdiri dari 2 pokok, yaitu yang pertama, kritik terhadap kelemahan teori klasik yang ideals atau utopian mengenai asumsi pasar dan terlalu ditekankannya masalah ekonomi pada sisi penawaran. Nah, yang kedua, usulan untuk pemulihan perekonomian dengan memasukkan peran pemerintah dalam perekonomian sebagai langkah untuk menstimulir sisi permintaan. Nah, kedua pokok pikiran Keynes inilah yang kemudian membawa pembaruan radikal dalam ilmu ekonomi. Nah, adapun ilmu ekonomi tersebut meliputi 1. Mulai diperhatikannya dimensi global atau agregat makro dalam analisis ilmu ekonomi. Hal inilah yang memicu perkembangan ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi makro. Nah, yang kedua, dimasukkannya peran pemerintah ke dalam analisis ilmu ekonomi, sehingga hal ini telah menimbulkan asumsi terhadap pentingnya peranan analisis kebijakan. Nah, yang ketiga, diperlukannya analisis kebijakan, maka diperlukannya studi-studi empiris tersebut atau studi-studi empiris terkait. Dalam hal ini adalah terkait kajian ekonomi makro. Nah, dari sejarah inilah Keynes kemudian dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi makro sekaligus sebagai ekonomi perintis studi induktif, sebab dasar pemikiran analisis ekonomi disempurnakan menjadi tidak hanya pada analisis deduktif melainkan juga pada analisis induktif. Teman-teman, kita langsung masuk kepada pembahasan inti. Baik, pembahasan pertama akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu saudari Nur Hikmah Yunus. Kepada saudari Nur Hikmah Yunus, saya persilahkan.
Baik, langsung saja, yaitu materi pertama, pengertian ekonomi makro. Teori atau analisis dasar dalam ilmu ekonomi dibedakan menjadi dua bentuk, mikroekonomi dan makroekonomi. Analisis dalam ekonomi mikro pada umumnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dalam teori mikro, ekonomi yang dianalisis adalah kegiatan seorang konsumen, suatu perusahaan, atau suatu pasar. Pengertian ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang dalam pendekatannya terhadap besaran-besaran ekonomi menggunakan besaran-besaran secara keseluruhan atau agregat. Teori ekonomi makro dapat juga disebut sebagai analisis pendapatan nasional atau teori pendapatan nasional karena fokus kajiannya yang berada dalam lingkup negara. Baik, materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ekonomi makro. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Istilah formal ekonomi makro atau makroekonomis diperkenalkan pada tahun 1945. Ada yang menulisnya makroekonomis, ada juga yang menulisnya makroekonomis. Subjek utama ilmu ekonomi makro sendiri yaitu pertumbuhan ekonomi, bahasa klasik sejak zaman Adam Smith 1723 sampai 1790-an, Thomas Malthus 1766 sampai 1834 dan David Ricardo 1772 sampai 1823. Pada awalnya studi ekonomi makro lebih dikenal sebagai studi teori moneter atau monetary theory dan teori siklus bisnis classic theory. Teori moneter bersumber pada studi teori kuantitas uang yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara perubahan uang beredar dan perubahan output serta tingkat harga umum atau inflasi. Perdebatannya mempertanyakan apakah perubahan jumlah uang beredar yang menyebabkan perubahan output dan tingkat harga atau sebaliknya, perubahan output dan tingkat harga yang menyebabkan perubahan jumlah uang beredar. Teori siklus bisnis mempelajari fluktuasi ekonomi dari hasil interaksi faktor real seperti kekayaan alam, cuaca, dan perkembangan teknologi, ekspektasi dan jumlah uang beredar. Ketika iklim usaha kondusif, kegiatan ekonomi akan meningkat yang ditandai oleh peningkatan investasi dan output, yang kemudian dapat saja secara tiba-tiba ekspektasi pengusaha berubah sehingga perekonomian menjadi lesu dan mengalami resesi atau krisis. Kedua, teori tersebut sering melengkapi dan melahirkan konsep teori ekonomi makro. Di periode 1920 sampai 1940-an, Keynes meletakkan fondasi sistematis analisis ekonomi makro, khususnya dalam buku The General Theory of Employment, Interest and Money 1936. Aliran ekonomi yang berkembang berdasarkan pemikiran Keynes dikenal sebagai Keynesian. Sejak itu terjadi berbagai proses perdebatan yang melahirkan berbagai aliran ekonomi makro seperti monetaris 1950 sampai 1960-an, rational expectation 1970-an, New Keynesians dan New Classical 1980-an, era 1990-an menuju kesatuan pendapatan. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari fenomena ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Penjelasan ekonomi mencakup perubahan ekonomi yang mempengaruhi seluruh rumah tangga, perusahaan,
dan pasar secara bersamaan. Selanjutnya yaitu teori klasik. Pemikiran tentang ekonomi sudah sangat berkembang sejak abad ke-15 saat terjadi revolusi pertanian di Eropa. Adam Smith 1720 sampai 1790-an merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Aliran yang dikembangkan Adam Smith disebut mazhab klasik karena gagasan yang ia tulis sebetulnya sudah banyak dibahas dan dibicarakan oleh pakar-pakar ekonomi jauh sebelumnya. Smith sangat mendukung moto laissez-faire yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak mengatur perekonomian, biar saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Nanti akan ada tangan tidak kelihatan yang akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan. Jika banyak campur tangan pemerintah, menurut Smith, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada inefisiensi dan ketidakseimbangan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Nur Hikmah Yunus. Selanjutnya, Great Depression. Dalam menghadapi persoalan ekonomi tersebut, teori ekonomi yang dikembangkan oleh pakar-pakar klasik maupun neoklasik tidak berdaya. Teori klasik maupun neoklasik saat itu tidak mampu menjelaskan fenomena dan peristiwa sesungguhnya telah terjadi. Dalam situasi tidak menentu ini, lahir seorang tokoh ekonomi yang kemudian menjadi sangat berpengaruh, yaitu J.M. Keynes. Selanjutnya, Keynesian. Dari hasil pengamatannya tentang kejadian depresi ekonomi pada awal 1930, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Misalnya, kalau terjadi pengangguran, pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Selanjutnya, pasca Keynesian. Yang pertama itu kritik Lucas. Lucas menyatakan adalah naif untuk mencoba memprediksi dampak perubahan kebijakan ekonomi yang sama sekali dengan dasar hubungan diamati pada data historis, terutama data historis agregat Robert Lucas dan tulisannya menjelaskan tentang hubungan antara jumlah uang dengan siklus ekonomi. Untuk menjelaskan hubungan tersebut, ia menelah dan meninjau kembali teori trade-off antara pengangguran dan inflasi yang dikembangkan oleh Phillips. Selanjutnya, Rational Expectation and Possibility of Costless Disinflation. Pada biaya ini lebih menggunakan pendekatan baru yang disebut dengan Rational Expectation. Bagi teori ekonomi dan kebijakan, pendekatan ini merupakan pendekatan baru yang dikenalkan oleh Robert Lucas. Secara definisi, rational expectation adalah teori yang didasarkan pada penggunaan informasi yang dimiliki masyarakat secara optimal ketika pemerintah melakukan peramalan, termaksud informasi mengenai kebijakan pemerintah. Selanjutnya, hingga saat ini, kegagalan pelaksanaan kebijakan Keynes antara lain adalah karena hambatan institusional dan struktural. Hal ini juga berlaku di Indonesia. Deregulasi yang sedang digalakkan pemerintah hendaknya juga dibarengi dengan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu masalah yang terdapat dalam ekonomi makro. Nah, yang pertama ada pengangguran. Pengangguran terjadi karena ada kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran juga disebabkan oleh kesenjangan informasi dan keahlian yang dimiliki. Kemudian yang kedua ada tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil, khususnya dalam hal produksi, dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya kebutuhan konsumsi masyarakat tidak terpenuhi. Akibatnya ketidakstabilan ini, pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Nah, yang ketiga ada inflasi. Dikutip dari buku Ajar Teori Ekonomi Makro 2018, karya Satar dan Silvana Kardinar Wijayanti, inflasi merupakan naiknya harga komoditas yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pengadaan komoditas dengan tingkat pendapatan masyarakat. Nah, yang keempat ada permasalahan pertumbuhan ekonomi.
Umumnya permasalahan ekonomi yang utama yaitu pembagian pendapatan nasional yang tidak merata. Nilai gross domestic product atau GDP tidak bisa dijadikan patokan tentang miskin atau kaya sebuah negara. Nah, yang kelima ada ketimpangan neraca pembayaran. Ketimpangan neraca pembayaran merupakan kesenjangan antara jumlah perolehan ekspor dengan pembayaran untuk impor. Apabila biaya impor terlalu besar, devisa akan berkurang, nilai tukar uang bisa menurun, serta industri nasional berbasis impor akan mati. Nah, materi selanjutnya bentuk kebijakan dalam ekonomi makro. Yang pertama ada kebijakan moneter. Kebijakan pertama dari ekonomi makro adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini juga menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral negara. Nah, yang kedua ada kebijakan fiskal. Peran kebijakan fiskal dalam ekonomi makro adalah guna untuk mempengaruhi pendapatan nasional, tingkat investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya. Yang ketiga ada kebijakan di segi penawaran. Kebijakan segi penawaran juga digunakan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan produksi suatu usaha dan gairah untuk bekerja dengan cara mengurangi pajak pendapatan rumah tangga. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari teman-teman kita mengenai sejarah perkembangan ekonomi makro. Nah, saya harap dari penjelasan teman-teman pemateri pertama, kedua, ketiga, serta ditutup oleh kesimpulan, teman-teman bisa menangkap bagaimana sejarah munculnya ekonomi makro. Nah, saya harap penjelasan kami semua ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.